Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gua Abi. 너 이 좋은 실력으로 왜 미드님만 떨어지냐? 아이씨 죽을래. Kembalinya Bong Joon-ho ke tanah airnya merupakan sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah dua film Hollywoodnya yang menggait Chris Evans di Snowpiercer, serta Okja yang tayang secara eksklusif di Netflix, terbilang menjadi dua karya yang dianggap paling lemah sepanjang karirnya. Pulang kampungnya Bong tanpa bayang-bayang produser Hollywood digadang-gadang akan mengembalikan apa yang telah kita dapatkan dari Memories of Murder yang membuatnya mendapatkan international attention untuk pertama kalinya. The Host yang merupakan film favorit gua dan pernah menjadi film Korea terlaris sepanjang masa. Mother yang indah dan menggetarkan, bahkan kekocakan dan black comedy yang ironis dari debutnya di Barking Dog Never Bites. Bong terbukti melampaui ekspektasi siapapun melalui Parasite. Kemenangannya meraih trofi utama di ajang Festival de Cannes tahun ini pada akhirnya memang tidak mengherankan. Pencapaiannya yang secara sinematis, politis, bahkan humanis berhasil mengalahkan film terbaru Quentin Tarantino di ajang tersebut yang pada awalnya dianggap sebagai kontender terkuat. Sebagaimana yang diakui Bong dalam salah satu kesempatan, ia sengaja menghadirkan plot yang terasa terlalu liar untuk ditebak kemana arahnya, ketika treatment plot twist ending dirasa sudah tidak lagi terasa baru bahkan boleh jadi sedikit usang. Melalui naskah yang ia susun bersama Han Ji-won, Parasite berjalan dengan dramatical flow yang meskipun awalnya berbau melodrama konvensional, namun pada akhirnya hadir begitu mutakhir dan visioner. Dalam naskahnya, Bong menghadirkan begitu banyak setup, namun tidak sedikit pun terlihat kewalahan ketika satu persatu mampu diganja dengan payoff yang layak. Namun beruntungnya sebagai pertanda bahwa Parasite adalah sebuah masterpiece, akan masih menyisakan PR yang akan dibawa oleh para penontonnya sekembalinya ke rumah. Nada politisnya akan cenderung terdengar seperti pengolok-olokan akan dua karyanya sebelum ini, Okja dan Snowpiercer yang memang disetir industri Hollywood yang notabene bermarkas di Amerika Serikat. Sementara secara halus konsep besarnya merupakan kritisi akan situasi terkini kondisi masyarakat Korea Selatan. Bahkan apabila jeli, Parasite tengah mengolok-olok situasi dunia kontemporer secara keseluruhan ketika aspek perekonomian menjadi agama yang menerapkan sistem baru kekastaan. Yang digarap secara smooth dan insightful, walau satu dua plot masih terasa terlalu mulus dan mengandung unsur kebetulan, tapi bukan Bong namanya jika membiarkan hal tersebut lolos begitu saja tanpa membuat kita resah dengan directingnya yang menyentuh level detail. 쿨타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? Sebagaimana film-film sebelum ini, tema besar keluarga selalu dikedepankan oleh Bong. Siapapun yang rindu dengan The Host CS akan terobati dengan dinamika yang hadir melalui karakter-karakternya yang unik. Beberapa plot mungkin sedikit disayangkan berjalan behind the scene tanpa pernah melibatkan penonton dalam prosesnya. Tapi apapun itu akan kita maafkan berkat jajaran cast-nya yang luar biasa. Dipimpin oleh Song Kang-ho yang selalu tampil prima, long-time kolaboratornya Bong sejak Memories of Murder, Park Seo-dam dan Choi Woo-sik yang tengah naik daun, bahkan Jo Yo-jung yang tampil begitu jujur dan membumi. Gaya penyutradaraan Bong di comeback-nya kali ini terasa begitu lepas. Presentasinya yang memukau dan seringkali menggelegar, yang terakhir kali kita lihat di Mother, kembali menyihir kita dengan tenung yang begitu indah, pilu dan mentah. Bong berhasil mengorkestrasi dan mengoptimalkan tata produksi, terutama aspek sinematografi yang disulap layaknya lembaran buku cerita bergambar dengan production design yang begitu memukau yang diilhami cerita dongeng. Begitu juga musik scoring yang menyuntikkan kualitas dramatis tanpa pernah terasa berlebihan. Walau kualitas sebenarnya, directing Bong seringkali berhasil memadukan berbagai genre dalam satu orkestra yang sangat lembut, lucu dan menggemaskan. Walau seringkali terasa terlalu kasar, namun tetap terasa puitis. Overall, setelah Okja yang terasa cukup tumpul untuk standar masterpiece-nya, Bong berhasil membangkitkan kesadaran kita secara massal mengenai situasi umat manusia secara keseluruhan dalam sebuah lanskap sinematik yang begitu menggetarkan dan pada akhirnya akan membuat goyah pertahanan para penontonnya dalam dilema yang begitu menyakitkan. Bong Joon-ho is a truly magician. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bel notifikasi. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.